Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto. Seperti biasa, kasus Jalan Cagak Subang. Pagi ini saya akan membahas masalah sebenarnya Danu sudah memberikan kode. Siapa sebenarnya pelaku atau dalang atau barangkali eksekutor. Danu sudah memberikan kode. Coba kita perhatikan. Ini sangat menarik sebenarnya. Kategorikan cupu. Jadi sekarang diperalat gitu. Jadi diperalat itu dia kesana sini dan juga dia tidak memikirkan apa yang telah terjadi oleh dirinya gitu kan. Nah terus ini mah benar-benar real ini ya. Ya oke. Nah terus pada saat ini mah satu kejadian dia itu misalkan kecelakaan. Ini benar-benar real. Kita ketahui bahwa Danu disampaikan tadi bahwa dia itu memang tipe orang yang memang mudah untuk disuruh. Kemana-mana dia bisa gampang disuruh. Dan itu karakter dari seorang Danu. Apakah karakter ini dimanfaatkan oleh seseorang untuk bisa membantu dalam proses pelaksanaan pengeksekusian? Dan Danu memberikan kode di sana bahwa ini real. Dan ada suatu kecelakaan disampaikan oleh Danu. Kita dengar lagi. Itu kategorikan cupu. Jadi satu kejadian dia itu misalkan kecelakaan gitu kan. Tapi dia itu dirinya berhura-hura atau ya santai-santai lah gitu kan. Nah pertanyaannya, apakah si cupu ini dari misalkan dari segi itu ya, segi apanya namanya kalau di garis bawahi cupu ini memang benar tidak mampu lah gitu. Tidak Tapi mampu. si bosnya cuek-cuek aja yang telah terjadi pada si. Katakanlah si cupu ini memang tipe orang yang tidak mampu. Tapi si bosnya ini cuek-cuek saja. Atau mungkin memang sudah dijanjikan Danu. Mungkin oleh seorang bos. Tetapi bosnya cuek-cuek saja. Hingga akhirnya Danu bersuara di depan Pak Tuil atau Yahya Muhammad. Ya memang kadang suatu hal yang dijanjikan, kalau misalkan dianggap bahwa kasus ini pelet adem-adem aja, bisa jadi janji daripada si bos dia dilaksanakan. Kita tahu kasus Subang sempat dalam satu dekade pelet sepi, tidak ada berita. Sehingga memunculkan Danu berbicara demikian. Kita lanjut kembali. Itu kategorikan cupu. Oh maaf. Sekarang diperalat itu dirinya berhura-hura atau ya santai-santai lah gitu kan. Nah pertanyaannya, apakah si cupu ini dari misalkan dari segi itu ya, segi apanya namanya kalau di garis bawahi cupu ini memang benar tidak mampu lah gitu. Tapi si bosnya cuek-cuek aja yang telah terjadi pada si cupu ini gitu. Hingga akhirnya si cupu ini sendiri ya istilahnya kalau bergerak sendiri gitu kan, terus apa sendiri misalkan biaya pun yang dia celaka ini dia sendiri gitu oleh misalkan dibantu oleh sesama gitu, tapi si bosnya ini masih cuek-cuek aja gitu. Pada saat si cupu mengalami kecelakaan,
Si bosnya cuek-cuek saja. Malah dia dapat bantuannya dari orang-orang yang memang prihatin terhadap dirinya. Sehingga dia mendapatkannya hanya dari orang-orang yang prihatin. Sementara si bosnya sendiri cuek-cuek saja. Tipe siapakah ini bos? Bos siapakah yang dimaksud oleh Danu? Dan ini adalah sebenarnya kode yang betul-betul bisa dicari kesimpulan bahwa ini adalah kode mengisyaratkan bahwa siapa sih sebenarnya aktor intelektual di kasus Subang ini. Danu sudah memberikan kode. Sekarang Danu sudah jadi tersangka dan menyebutkan 4 orang ada di TKP. Pak Yosep, Ibu Mimin, Arigi. Apakah bos yang dimaksud dengan Danu adalah mereka salah satu di antara 4 itu? Ini menjadikan pertanyaan. Apakah benar ada salah satu di antara mereka bosnya yang tidak memberikan sesuatu hal bantuan kepada Danu pada saat Danu mengalami kecelakaan? Tadi disampaikan oleh saudara Danu. Tapi ini ada seorang bos. Bos itu berarti seseorang yang mempunyai lebih. Baik itu dari lebih masalah hartanya, jabatannya. Itu yang disebut dengan bos. Lantas siapa bos yang dimaksud oleh Danu? Ini menjadi pertanyaan buat kita. Dan ini ada sebagai jalan atau kode. Sebenarnya siapa pelaku yang sebenarnya? Lantas kenapa sekarang Danu tidak menyebutkan yang sebenarnya? Ataukah memang sudah ada yang sebenarnya? Apakah bos itu sudah ada disebut oleh Danu? Anda bisa menjawab. Kira-kira siapa bos yang dimaksud oleh Danu tersebut? Kita lanjutkan kembali. Ada pertanyaan yang menjadikan pertanyaan yang mungkin pertanyaan kita semua nih. Coba nih pengen dengar langsung dari sumbernya. Dari sini dong. Nah, sumbernya sama-sama dari berdua. Oh, berdua siap. Jadi begini pertanyaannya. Ya, pengen tahu sih sejarahnya itu. Kan sempat rame itu. Danu sama Pak Tuil lagi membicarakan masalah cupu. Oh iya cupu. Nah, itu kan rame ya, dulu ya? Iya. Rame juga. Iya. Ini langsung dari sumbernya nih, pengen tahu nih, Bang Yahya. Nah, itu gimana? Kira-kira menurut kamu yang dimaksud di perbincangan Danu dan Mas Pak Tuil itu gimana tuh? Karena kan ada netizen bertanya. Iya. Singkat aja. Ya intinya mah ya simpel sih bang. Kurang diberi hati nah gitu. Gimana? Nah mainnya orang mere hatean ya kemayan anak. Nah bet enak gitu ke orang gitu. Oke, kesimpulannya begitu. Ya. Mere hati, memberi hati. Tapi mana enak gitu ke orang. Oh, pokoknya itu bang. Kesimpulannya begitu aja ya. Itu lah. Baik, terima kasih. Siap. Ada penasaran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manehnya mere hati, Danu sudah mere hati, ya. Tapi kenapa dia begitu? Artinya apa? Ada sesuatu hal yang sudah diberikan oleh Danu, ya. Tetapi tidak ada timbal balik daripada orang yang sudah dimaksud. Ini kalau saya baca, ada semacam persetujuan. Ada semacam perjanjian. Ini kalau saya baca ya. Tidak tahu kalau Anda berpikir seperti apa. Tapi ini baru pikiran saya. Dugaan saya. Ini semacam sudah ada perjanjian, persetujuan. Tidak tahu saya itu semua. Tapi ini hanya dugaan saya. Ini adalah kode. Kode yang sebenarnya. Cermati terus kata-kata Danu ini. Lantas siapa ini orangnya? Menjadi tanah besar. Tapi ini merupakan suatu kode. Seorang bos
yang melupakan Danu. Dialah mungkin orang yang dimaksud adalah mungkin terlibat dalam kasus ini, ataukah memang dia yang sebenarnya. Ini bisa ditelusuri oleh pihak penyidik. Apa dia benar? Apakah dia yang disebut dengan bos itu? Apakah sudah ada ciri-ciri ke arah sana? Kita tunggu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misteri si bos. Itu kategorikan cupu. Jadi soalnya diperalat gitu. Jadi diperalat itu dia kesana sini dan juga dia tidak memikirkan apa yang telah terjadi oleh dirinya gitu kan. Nah terus ini mah benar-benar real ini ya. Ya oke. Nah terus pada saat ini mah satu kejadian dia itu misalkan kecelakaan gitu kan, tapi dia itu dirinya berhura-hura atau ya santai-santai lah gitu kan. Nah pertanyaannya, apakah si cupu ini dan misalkan dari segi ini ya, segi apanya namanya, kalau di garis bawahi cupu ini emang benar tidak mampu lah gitu. Tapi si bosnya cuek-cuek aja yang telah terjadi pada si cupu ini gitu. Hingga akhirnya si cupu ini sendiri. Ya istilahnya kalau bergerak sendiri gitu kan, terus apa-apa sendiri, misalkan biaya pun yang dia celaka ini dia sendiri gitu oleh misalkan dibantu oleh sesama gitu, tapi si bosnya ini masih cuek-cuek aja gitu. Nah, kesimpulannya gimana sih gitu? Ada pertanyaan yang menjadikan pertanyaan yang mungkin pertanyaan kita semua nih. Siap. Coba nih pengen denger langsung dari narasumbernya. Dari sini dong. Nah, narasumbernya sama-sama ada di berdua. Berdua siap. Jadi begini pertanyaannya. Siap. Pengen tahu sih sejarahnya itu. Dulu kan sempat rame tuh. Betul. Danu sama Pak Tuil lagi membicarakan masalah cupu. Oh iya cupu. Nah, itu kan sangat rame ya dulu ya? Iya. Rame juga. Iya. Kan ini langsung dari sumbernya nih, pengen tahu nih Bang Yahya. Nah, itu gimana? Kira-kira menurut Danu yang dimaksud di perbincangan Danu dan Mas Pak Tuil itu gimana tuh? Karena kan ada netizen bertanya gitu. Iya. Singkat aja. Ya intinya mah ya simpel sih Bang. Kurang diberehatin nah gitu. Gimana? Nah mana orang geus merehatean ya kemahanana. Nah bet enak gitu ke orang gitu. Oh, kesimpulannya begitu. Ya. Merehate, memberi hati, tapi manehna gitu ke tapi orang. oh punya itu mah kesimpulannya begitu aja ya. Betul lah. Oke, baik. Terima kasih. Siap. Anda penasaran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.